peran partai politik ini tidak hanya untuk kemenangan dirinya, tetapi kemenangan dirinya digunakan untuk kemenangan bangsa ini. Kemenangan bangsa ini adalah kemenangan kita semua. Kita coba untuk melihat, apakah partai-partai ini benar untuk kebutuhannya, untuk kemenangan rakyat atau tidak. Nah, kita berharap para politisi, berharap para pembuat kebijakan di negeri ini, masih ada waktu untuk kita melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Bahwa proses nanti ke depan itu tetap dijalankan yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Supaya negeri ini juga membawa hal yang baik. Karena tantangan ke depan negeri ini begitu berat. Politik luar negeri begitu berat sekarang. Politik dalam negeri juga banyak masalah. Kita tidak bisa hidup sendirian di bumi yang kita hirup ini, udaranya ini. Kita hidup bersama-sama. Dibutuhkan pemimpin itu yang benar-benar luar biasa, yang membawa ini menjadi lebih baik. Sahabat, sebentar lagi pemilihan presiden 2024. Dan itu artinya adalah hajatan pesta nasional kita yang digawangi oleh partai politik. Bagaimana peran partai politik, bagaimana aktivitas partai politik, bagaimana manuver atau politik, dan pasang kuda-kuda serta taktis untuk memenangi semua ini, kita akan bahas bersama saya Subhan SD di Nalar Politik. Partai politik adalah instrumen atau organ yang paling penting di dalam tatanan politik. Karena partai politik ini yang nanti akan menentukan pemenang atau pemegang kekuasaan di negeri ini dan dimanapun juga negeri. Nah, partai politik di Indonesia ini kita lihat selama bertahun-tahun sejak era pilkada langsung, itu pilkada langsung atau pilpres atau pemilu langsung itu selalu memperlihatkan dinamika yang begitu luar biasa. Sekarang di Indonesia, di DPR ada 9 partai politik yang punya suara, yang itu bisa memberikan calon pada pilpres ini. Pada pemilu nanti, 2004 ini ada tambahan lagi sekitar 9, kalau tak salah 18 partai politik yang akan bertarung, yang menguji kembali apakah lolos atau tidak, sesuai dengan parliamentary threshold. Kemudian juga ada beberapa partai, sekitar 6 atau 7 partai lokal di Aceh. Dan jumlah partai ini bukan yang terbanyak. Sejak reformasi ada berapa itu partai. Dan tetapi ada yang tumbuh, ada yang hilang. Ada yang tumbuh, ada yang hilang. Saya kira itu adalah dinamika partai. Nah, yang jadi sekarang masalah dan persoalan, dan mereka yang perebutkan adalah, kemana suara-suara partai itu memberikan pilihan politiknya. Kita lihat dari 3 calon presiden atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan dan kemudian diberikan nomor urut oleh KPU, itu ada 3 kubu yang jelas itu kan. Untuk ke depan ini, bagaimana koalisi-koalisi partai ini bisa meningkatkan, memberdayakan kemampuannya, modal kapitalnya yang dimiliki untuk menambah suara elektabilitasnya pada pemilu nanti. Dengan capaian elektabilitas yang tinggi, mereka akan bisa memutuskan, akan menentukan nanti siapa calon yang paling unggul di suara itu. Beberapa survei kita lihat memang ada beberapa yang mengunggulkan calon misalnya atau Prabowo. Sampai saat ini banyak survei yang mengunggulkan calon Prabowo dan Gibran, kemudian juga Ganjar, baru Anies. Tapi saya kira itu adalah referensi. Keputusan terakhir ada nanti di tangan rakyat pada tanggal 14 Februari 2024. Tidak ada yang namanya musuh abadi. Tidak ada yang namanya teman abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kalau kepentingannya sama, maka mereka akan bisa dalam satu meja. Kepentingannya berbeda, mereka akan pindah lagi ke meja lain. Nah, itulah di dalam politik. Nah, kalau kita lihat sekarang partai politik itu untuk menyemarakkan dunia politik, kita memiliki namanya fungsi-fungsi partai politik. Setidaknya ada 4 fungsi politik. Misalnya, politik adalah sarana sosialisasi. Bagaimana partai itu menjadikan bisa mensosialisasikan tentang fenomena politik, tentang kebijakan kepada publik. Mungkin juga bisa dapat mengarahkan atau memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kemudian partai juga berfungsi sebagai komunikasi politik.
Artinya apa? Partai itu bisa menangkap aspirasi yang di masyarakat, kemudian dikomunikasikan secara baik. Itulah peran partai politik dalam politik. Kemudian juga partai itu berfungsi sebagai pengatur konflik. Pengatur konflik. Kalau ada persoalan di antara partai dalam tataran negara, misalnya, dalam konsep kekuasaan, partai inilah yang mengatur. Cuman sayangnya kita lihat, justru seringkali partai politik dan politisi yang sering berkonflik. Persoalannya malah mereka menjadi bermasalahan. Di situ yang kita lihat di Indonesia ini. Yang keempat, fungsi peran politik adalah rekrutmen politik. Artinya apa? Partai politik itu bisa melakukan pengkaderan untuk menjadikan kader-kadernya itu diusung menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Seperti dalam Pilpres ini, semua itu dilakukan oleh partai politik. Memang ada partai politik yang berhasil bisa membawa kadernya ke atas, atau partai lain yang tidak tetapi mencalonkan tokoh lain atau dari partai lain. PDIP kita lihat dalam beberapa periode ini berhasil menemukan Presiden Jokowi sampai 2 periode, itu proses pengkaderan sebagai kader. Kemudian juga Gerindra juga dengan Pak Prabowo-nya itu yang memiliki pengkaderan yang begitu cukup baik dan baik, saya kira baik di situ. Kemudian juga partai-partai yang lain yang mungkin tidak punya kader tapi melirik tokoh-tokoh yang memiliki satu popularitas tinggi, kemudian kemungkinan besar potensi elektabilitasnya menang. Misalnya Nasdem misalnya memilih Anies Baswedan untuk itu. Ini adalah cara bagaimana untuk memenangkan pertarungan dalam panggung Pilpres. Nah, peran mereka sebetulnya harus lebih banyak memunculkan kader-kader mereka dari bawah. Itulah fungsi peran politik yang ada, yang harus disiapkan. Contoh Pak Jokowi dari daerah. Kita tidak ingin pemimpin yang tiba-tiba jadi, tiba-tiba muncul di permukaan. Apalagi pemimpin karbitan, kita tidak inginlah mengatakan itu. Tapi kita inginkan pemimpin yang benar-benar kuat, yang dilatih sejak awal dari bawah, kemudian dia naik ke atas. Ya salah satunya produknya Pak Jokowi ini. Nah, saya kira ini adalah best practice yang harus kita lakukan, yang harus kita lanjutkan berkesinambungan untuk ke depan. Yang jadi persoalan bahwa banyak hal itu sekarang ini, banyak hal itu menemui masalah. Bahwa partai-partai itu punya problem di dalam pengkaderannya. Soal peran fungsi politik yang dilakukan oleh partai politik, terutama dalam mengusung calon-calon pemimpin bangsa yang terkait Pilpres ini memang sangat penting. Kalau kita tidak punya calon yang kita kader, memang kita akan menggunakan calon lain. Tetapi itu yang nggak boleh dilupakan. Karena memang peran partai politik adalah bagaimana dia membentuk, bagaimana dia meng-create, bagaimana dia menciptakan bahwa seorang pemimpin lahir dari partai, itu tugasnya mereka. Untuk kader-kader ini yang sekarang itu bermasalah di partai adalah bagaimana kader-kader itu dibangun, diciptakan, di-create oleh partai untuk bisa diangkat, dipromosikan sebagai salah satu calon yang akan bertarung. Nah, ini yang harusnya yang reguler harus dilakukan oleh partai-partai itu. Tidak tinggal mengambil dari calon lain, itu adalah berarti menyerahkan kepada dia nasib ratusan juta bangsa Indonesia kepada yang menjadi calon itu. Kalau calon itu tepat, maka insya Allah ke depan bangsa kita akan maju. Tetapi kalau calon itu misalnya kurang tepat, itu akan berbalik kepada kita. Nah, pencalonan ini seharusnya tidak hanya berhenti pada proses tadi soal popularitas, soal elektabilitas. Tetapi yang kita bangun adalah pemimpin ini adalah sebagai sosok, sebagai aktor yang bisa mengubah, membawa negeri ini menjadi lebih baik. Kalau pemimpinnya nanti tersandera, akan sulit akan melakukan. Dia akan terkotak dan dia tidak punya ruang lingkup yang luas. Peran politik, peran partai politik ini tidak hanya untuk kemenangan dirinya, tetapi kemenangan dirinya digunakan untuk kemenangan bangsa ini. Kemenangan bangsa ini adalah kemenangan kita semua. Kita coba untuk melihat, apakah partai-partai ini benar untuk kebutuhannya, untuk kemenangan rakyat atau tidak. Nah, kita berharap para politisi, berharap para pembuat kebijakan di negeri ini,
masih ada waktu untuk kita melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Bahwa proses nanti ke depan itu tetap dijalankan yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Supaya negeri ini juga membawa hal yang baik. Karena tantangan ke depan negeri ini begitu berat. Politik luar negeri begitu berat sekarang. Politik dalam negeri juga banyak masalah. Kita tidak bisa hidup sendirian di bumi yang kita hirup ini, udaranya ini. Kita hidup bersama-sama. Dibutuhkan pemimpin itu yang benar-benar luar biasa, yang membawa ini menjadi lebih baik. Ini yang akan meneruskan hal-hal yang baik dilakukan oleh Presiden Jokowi. Gitu. Kita akan membuat sesuatu yang baik ini menjadi lebih baik lagi. Yang belum kita tata kembali. Saya kira para politisi, para pembuat kebijakan, kita menggunakan nalar kita secara rasional. Bahwa partai politik, politisi itu bekerjanya untuk rakyat. Bukan untuk partai politiknya, bukan untuk politisinya. Tetapi bekerjalah untuk rakyat. Rakyatlah pemegang mandat kekuasaan di negeri itu. Mereka yang tidak ingin bekerja untuk rakyat, mereka adalah para penipu-penipu rakyat. Itu yang harus kita camkan dengan nalar kita.